Salam kenal, saya Alfred dari Bos Baterai. Anda menyaksikan setrum.com. Saya akan menjelaskan ya mengenai baterai untuk kendaraan listrik, terutama sepeda listrik, motor listrik, atau mobil listrik. Oke, baterai ini kita di sini untuk kendaraan listrik yang diutamakan nomor satu adalah lithium ion. Nah, di lithium ini ada 3 macam biasanya sih. Satu, lithium ion. Kedua, LiFePO, lithium phosphate polymer. Ketiga, itu LTO, lithium titanium oxide. Yang paling bagus untuk kendaraan listrik, terutama sepeda, itu adalah dipilih ada lithium ion. Kenapa itu? Kesatu, saya jelasin satu-satu. Lithium ion, kesatu lebih ringan, kapasitas energy density lebih gede dibanding LiFePO dan LTO karena kesatu energy density tinggi. Oke, jadi untuk memakai sepeda pasti jelas harus ringan, jarak tempuh harus jauh. Jadi pilihannya adalah lithium ion. Sepeda maupun motor juga pilih lithium ion. Lithium ion untuk sepeda listrik dan nomor satu yang Anda harus diketahui, nomor satu adalah kesatu, sepeda Anda voltasenya berapa. Biasanya itu ditentukan oleh controller. Controller itu ada tertera 24 volt, ada 36 volt, 48, bahkan 60 sampai 72, bahkan 96 volt juga ada. Jadi yang ditentukan itu nomor satu, controller dulu voltasenya berapa. Jadi dari situ controller kita bisa tahu, baru kita bisa tentukan voltasi baterai harus berapa. Itu ke satu. Terus kedua adalah ampere. Biasanya itu akan ditera di controller. Biasanya controller itu ada tulis continuous powernya itu berapa. Misalnya 20 ampere, 30 ampere, bahkan 50 ampere. Jadi Anda di situ untuk tentuin berapa voltasi dan ampere kapasitas yang diperlukan. Untuk mengetahui jarak tempuhnya berapa, jelas tentu harus diketahui dari controller serta motornya. Misalnya kit tersebut itu 48 volt 500 watt. Kita nggak bisa tentukan itu berapa jarak tempuh. Tiap kit itu beda-beda. Ada yang tiap kit per kilonya makan berapa Wh. Dari situ kita bisa tentuin. Misalnya, biasa kit kita ngomong yang umum aja deh. Misalnya 48 volt 500 watt yang generik, biasanya mereka mengkonsumsi daya sekitar 15 Wh sampai 20 Wh. Jadi disitulah kita tentuin berapa baterai yang harus diperlukan. Misalnya baterai kita, kayak misalnya baterai ini kita ambil contoh ya, baterai ini 100 Wh. Jadi tinggal bagi yang 100 Wh bagi 20 Wh, itulah ketemu jarak tempuhnya berapa kilo. Sekitar 5 kilo. Tapi jelas tentu 5 kilo itu kita nggak bisa tentuin full, karena 5 kilo itu ada full throttle. Kan jarak tempuh kadang-kadang di medan itu kadang-kadang yang datar, ada yang nanjak. Nanjak beda lagi hitungannya. Kalau nanjak mungkin bisa aja 40 Wh per kilo. Nah itu juga kita ada hitungan. Jadi saya itu tadi ngomong tuh ambil kisaran kurang lebih lah, kita ambil medan datarnya. Konsumsi listrik sudah datar, konsumsi constant speed 20 Wh. Itu yang kita hitung jarak tempuhnya. Satu, untuk tentuin baterai yang cocok itu biasanya ke satu itu harus dicek, itu nomor satu adalah dari controllernya. Jadi konsumsi daya misalnya dia sedot 20 ampere, kita juga jelas mesti kasih dia baterai di atas 20 ampere paling bagus supaya menjaga keawetan baterai, karena itu sangat penting. Jadi jangan kurang dari 20 ampere. Misalnya controller 20 ampere, kita kasih baterai 10 ampere. Baterai bisa jalan nggak? Bisa. Cuman life cycle-nya menurun jauh karena baterai itu akan menjadi heat, jadi panas. Dan kita harus mengetahui baterai itu paling pantang dengan panas. Itu aja. Balik lagi ke tadinya jawaban. Kalau misalnya kita membuat baterai controller 20 ampere, kita misalnya buat
baterai juga 20 ampere, itu ketahanan bisa sampai 3-4 tahun ke atas dengan pemeliharaan yang benar. Pemeliharaan benar itu ke satu, misalnya jarang pakai sampai habis baru dicas. Nah, terus kedua, DOD-nya pas kita gas itu awalnya gas jangan dihentak terus. Kita gas seperempat atau setengah pas pemakaian ya terutama. Karena pemakaian yang awal itu yang pas narik awal itu atau pas mulai jalan itu biasanya listrik paling besar. Baterai harus mensuplai listrik sangat besar untuk ke controller dan motor. Ya biasanya di situ baterai kerja lebih berat. Jadi kalau mau tahan lama atau baterai nggak cepat panas, yaitu kita gasnya harus diurut pelan-pelan. Caranya begitu. Baterai sebenarnya paling pantang itu apa? Panas. Jadi kalau bisa Anda parkir jangan di bawah matahari terik langsung. Kalau bisa bawa ke dalam rumah parkir, hindari dari matahari atau hujan. Kita kan tahu baterai juga listrik kan, mereka juga takut air, pantang dengan air dan panas. Jadi tolong hindari. Terus kedua, pas ngecas baterai nih, tolong cari tempat yang lebih aman, gak rentan kebakaran. Karena baterai namanya juga pas lagi ngecas pasti ada chemical reaction. Ini akan menimbulkan, kita nggak bisa tahu baterai itu kadang-kadang ledak atau tidak, itu bisa meledak sendiri secara tidak langsung. Jadi nomor satu yang harus diketahui adalah baterai itu harus cari tempat yang aman untuk dicas, tidak rentan kebakaran seperti jauhi korden pas ngecas atau jauhi LPG dan segala macam. Cari tempat yang aman, garasi atau gimana. Baterai untuk storage, misalnya Anda next sepeda itu bosen nih atau mau simpen sepeda, tapi baterai mesti tahan lama atau bisa pas waktu mau pakai baterai langsung ready bisa dipakai. Baterai paling bagus tolong di storage sekitar 70% sampai 80% charging. Atau misalnya pakai ngecas sampai 100%, pakai 20%. Nah, paling ya sekitar 10 kilo lah, habis itu simpan, udah taruhin begitu aja. Tapi ingat, tolong taruh yang tempat yang dingin, kering, dan tertutup. Nah, para om-om nih, kalau mau buat baterai, ingat, jangan irit. Misalnya nih, kecuali Anda on budget, saya udah ngomong apa, tapi pasti ada risikonya. Yaitu misalnya nih, controller 20 ampere. Ya. Saya nggak ngomong voltasi, saya ngomong ampere doang. Jadi kalau mau hitung, mau beli baterai, Anda harus tahu karakter selnya itu berapa C, isi rate. Misalnya saya umpamakan baterai saya, bos baterai ini 5C, oke? Nah, kalau misalnya buat baterai kit, misalnya 20 ampere, kontrol 20 ampere, paling bagus buat baterai juga 20 ampere, itu paling aman. 10 ampere sebenarnya agak kurang, kalau menurut saya hindari, soalnya nggak akan tahan lama, nggak akan lebih dari 2 tahun, 3 tahun baterainya. Kenapa? Karena pas cas penuh, baterai cas penuh, memang kalau misalnya 10 ampere, baterai kan 5C itu berarti 5 kali 10, 50 ampere dia bisa nge-burst, oke? Tapi jangan salah, kalau baterai sudah voltasi turun sampai setengah, misalnya 50%, itu baterai akan kerja 2 kali lipat. Nah, memang masih di bawah jatahnya dia, misalnya 50 ampere, ya tetap aja. Atau kita umpamakan, kita ambil baterai ini yang 18650. Baterai ini saya cek misalnya nih 1C. Om beli baterai 20 ampere, paling bagus 20 ampere juga baterainya. Jangan 10 ampere, karena kasihan baterainya yang ada baterainya cepet panas dan akhirnya pendek umur. Sama aja buang duit juga lebih banyak, bener kan? Nah, baterai yang biasa populer di Indonesia itu seri 18650, yaitu yang seri yang saya ini nih 18650. Oke. Nah, di 18650 ini ada banyak macam tipe Kita harus lihat datasheet. Jelas, kita nggak bisa lihat secara dari mata. Kita harus pakai mesin untuk ngecek. Biasanya ngeceknya dengan apa nih Oke,
Ini dasar ngeceknya nih. Awal kita masih pakai mesin untuk ngecek. Misalnya kita draw dia 1C atau 2C. Terus dengan thermogun kita tes baterai seberapa panas. Kalau baterainya panas berarti C rate-nya rendah. Tapi kalau misalnya kita draw 2C, misalnya draw 2C, kita tes pakai thermogun, tembak ternyata dia masih adem, berarti dia bisa lebih dari 2C. Nah, itu nomor satu. Yang biasanya membuat baterai lebih tahan lama itu C rate-nya lebih tinggi, Om. Untuk kapasitas, biasanya 18650 itu di antara 2000 mAh sampai 3200. Biasanya seri 2000 itu yang seri yang agak rendah biasanya baterainya, tapi biasanya C rate-nya agak tinggi. Dan kedua, naik lagi 2200, itu juga sama, habis itu 2600. Yang biasanya kita pakai ini untuk sepeda listrik itu di 2600, yang C rate sekitar 2C atau 3C. Nah, untuk yang lebih bagus lagi, pakai Panasonic yang seri NCR 18650PF atau PD. Nah, itu biasanya itu di kapasitas di 2950. Ya kita anggap 2900 lah. Terus atasnya lagi ada yaitu seri BD itu 3200. Nah, itu tapi C rate-nya kecil, Om. Ya, jelas tentu. Kapasitas tambah besar, C rate pasti tambah kecil. Itu kan seimbang, Pak. Nah, terus kedua, yang sekarang yang lebih populer itu adalah seri 21700. 21700 ini biasanya di nominalnya itu sama nominal 3,7 volt, tapi ampere ya biasanya itu mulai dari 4000 mAh. Naik lagi 4800 dan paling terakhir 5000. Yang sekarang Tesla lagi pakai itu adalah seri 5000 yang Panasonic. Yang ini kurang lebih lah. Nah, kalau misalnya Om mau rakit, seandainya Om mau rakit 24 volt 5 ampere atau 24 volt sorry, kita anggap 5,2 ampere lah, oke? Nah, berarti Om harus punya 7 biji baterai ini. Ini jelas ya, baterainya 2600 mAh, 2 biji, 2 paralel. Oke. Terus serinya ada 7. Biasanya begitu untuk mendapati voltasi 24 volt. Untuk mendapati 24 volt berarti Anda harus kali 7. Jadi 7 kali 3,7 ya sekitar 24 volt. Atau misalnya Om mau dapat 48 volt dikalikan 13 seri. Jadi itu 3,7 kali 13. Tuh. Untuk ampernya, baterai biasa di paralel. Satu biji baterai 2600. 2 biji baterai berarti 5,2 ampere, 5200. Jadi Om tinggal mau pilih. Kalau misalnya Om mau 10,4 ampere, ya berarti Om tinggal kalikan 4 biji. Jadi sekitar 10,4 kapasitasnya. Begitu doang. Terima kasih sudah menyaksikan tentang penjelasan baterai dari Bos Baterai. Ya. Silakan like dan subscribe setrum.com.